Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PKBM Safari akan menyajikan sebuah teater yang berjudul Uwais Al-Qarni. Selamat menyaksikan. Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda pengembala unta. Ia tinggal di Yaman bersama ibu yang sangat disayanginya. Ibu Uwais adalah seorang yang sudah renta, buta, dan lumpuh. Dia menderita penyakit kulit sopak di seluruh tubuhnya sejak ia kecil. Karena ketaatannya pada Allah dan baktinya pada sang ibu, Allah telah menyembuhkan penyakit sopaknya. Assalamualaikum. Ibu. Waalaikumsalam. Rupanya Uwais sudah pulang dari menggembala. Uwais begitu berbakti kepada sang ibu. Dia melayani semua kebutuhannya. Sebentar lagi masakannya jadi, Bu. Ayo, Bu, kita makan di luar. Itulah yang dilakukan Uwais Al-Qarni setiap harinya dengan sabar dan sukacita mengharap senyumannya melalui keriduan sang ibunda. Saat itu Persia adalah sebuah kerajaan terkuat. Penguasanya Khosrau Parwis adalah raja yang zalim. Ia bahkan memaksa rakyat untuk menyembahnya. Mengetahui hal itu, Nabi Muhammad SAW mengirimkan utusan untuk menyampaikan surat berisi ajakan untuk menyembah Allah. Surat itu membuat Khosrau sangat murka dan merobek-robeknya. Kirimkan surat balasan pada Muhammad. Yaman kala itu masuk dalam wilayah Imperium Persia. Penguasa Yaman yang bernama Raja Bazan mengutus 2 orang penunggang kuda ini untuk menyampaikan surat balasan kepada Nabi Muhammad di Madinah. Di sana begitu sepi karena semua orang sedang melaksanakan ibadah sholat zuhur di Masjid Rasulullah. Kami utusan Raja Bazan, penguasa Yaman, membawa surat untuk Muhammad dari Raja Persia Khosrau Parwis. Berdirilah tuan-tuan, tuanku Muhammad, beliau menolak seseorang berlutut di hadapannya. Salah seorang sahabat menerima surat itu dan membacakan isi surat tersebut. Nabi harus menyesal dan meminta maaf karena telah mengajak Khosrau Parwis memeluk Islam atau bersedia perang. Para sahabat Nabi pun dengan senang hati mengajak utusan Bazan untuk bermalam di sana sambil menunggu balasan surat dari Nabi. Semalaman di sana membuat salah satu utusan Bazan berpikir, baru kali ini melihat manusia yang berbeda-beda berkumpul di satu tempat tanpa membedakan derajat dan kekayaan ataupun suku bangsanya. Dan itu juga yang membuat salah satu utusan Bazan berpikir, jika dia ingin menetap di Madinah dengan menjadi seorang muslim. Sesampainya di Yaman, utusan Bazan yang membawa surat balasan yang berisi bahwa Raja Khosrau Parwis, Raja Persia, akan dibunuh oleh putranya sendiri, Sayrawai, pada Selasa 10 Jumadil Ula. Membaca surat balasan Nabi membuat Raja Bazan sangat murka, membantai dan menyerang semua penduduk Yaman yang masuk agama Muhammad, menangkap dan memenjarai pengikut Muhammad. Suatu ketika, saat Raja Bazan mendatangi para penduduk yang disandra, mereka semua terlihat sedang sholat. Raja Bazan pun mengamuk dan memerintahkan untuk mencambuk semua orang yang sedang sholat. Yang lain pergi dan menghentikan sholatnya. Hanya Uwaislah yang tetap bertahan dan melanjutkan sholatnya hingga selesai. Hei, berhenti! Dasar pembangkang! Ayo cepat berhenti, sekarang juga!
Dia bawa unta, giring dia keluar istana Bazan, bukan untuk seorang pengembala unta. Saat Uwais menyelesaikan sholatnya, dia pun ditarik dan dijatuhkan. Tepat di halaman istana, dia dicambuk dan disiram. Raja Bazan memberitahu Uwais tentang isi surat balasan Nabi. Dan Uwais menjawabnya dengan tenang dan percaya diri. Jika benar itu adalah ucapan nabiku, maka itulah yang akan terjadi dan benar adanya. Karena seorang nabi tidak akan pernah berbohong. Bohong, Khosrau yang agung tidak akan mati dan akan hidup selamanya. Tiba-tiba ada salah satu prajurit yang datang dengan mengenakan baju serba hitam dan membawa kabar bahwa Raja Khosrau telah meninggal, dibunuh oleh putranya Syairawai pada Selasa tepat di tanggal 10 Jumadil Ula. Sama seperti balasan Nabi Muhammad atas kejadian itulah Raja Bazan bersedih dan meminta prajurit untuk membebaskan semua muslim yang disandra dan memberikan uang yang banyak serta pakaian yang baru untuk keluarga mereka sebagai balasan atas kezolimannya. Uwais pun kembali ke rumah dan bertemu dengan sang ibu. Ibu Uwais ingin sekali naik haji, tapi Uwais bingung bagaimana pergi ke sana. Sedangkan jarak Yaman ke Mekah yaitu cukup jauh. Uwais pun memikirkan bagaimana caranya. Ibu sangat ingin pergi haji, anakku. Iya bu, aku akan berusaha untuk membawa ibu pergi haji. Dengan hati yang gembira, Ibu Uwais membayangkan untuk pergi haji. Uwais berpikir dengan cara apa ia mengabulkan keinginan ibunya. Akhirnya Uwais memutuskan untuk berlatih setiap hari. Uwais menggendong domba gembalaannya, menaiki bukit demi bukit, agar ia kuat menggendong ibunya untuk sampai ke Mekah. Kegiatannya itu sampai membuat otot-ototnya semakin kuat dan kekar. Namun tak sedikit yang meledeki dan menertawakannya. Hei, lihat itu. Uwais seperti orang yang tidak waras. Setiap hari naik dan turun bukit menggendong domba. Sampailah saat Uwais menggendong ibunya dari Yaman hingga ke Mekah untuk haji. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Sampai di Mekah, mereka berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, ampunilah segala dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuni dosa ibu, ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dan menghilangkan semua bintik putih yang ada di badannya dan menyisakan lingkaran besar di pergelangan tangannya. Sepulangnya haji, Uwais meminta izin untuk pergi ke Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ia sangat ingin bertemu dengan Nabi. Dengan berat hati, ibunya mengizinkan Uwais pergi ke Madinah. Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak. Uwais membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk sampai ke Madinah. Sesampainya Uwais di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi SAW. Setelah bertemu, ia langsung mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Keluarlah istri Nabi Aisyah radhiyallahu an, seraya membalas salamnya. Apakah saya bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maaf sekali, Nabi sedang berperang dan belum tahu pasti beliau kapan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi. Dengan diberatkan dua pilihan, terus menunggu kedatangan Nabi atau cepat pulang ke Yaman, bayangan sang ibu yang muncul di benaknya. Baiklah kalau begitu,
Saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya dengan Rasulullah setelah beliau pulang dari perang. Terima kasih. Dengan perasaan haru dan sedih, Uwais pergi kembali ke Yaman. Di satu sisi, ia ingin sekali bertemu dengan Nabi, tapi di sisi lain, ia tidak bisa meninggalkan ibunya seorang diri terlalu lama. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Aisyah radhiyallahu an menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah seorang pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatannya itu, nama Uwais sangat terkenal di penduduk langit. Saat Nabi Muhammad berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, beliau menceritakan tentang sosok Uwais. Nabi berkata, apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Dia adalah penghuni langit. Perhatikanlah di telapak tangannya, ada tanda berwarna putih. Tahun ke-10 pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada musim haji tahun terakhir kepemimpinannya, di setiap musim haji tiba, Umar bin Khattab selalu mencari Uwais Al-Qarni. Karena itu sebuah pesan untuknya dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab menanyakan dengan salah seorang jamaah haji yang berasal dari Yaman, apakah engkau mengetahui Uwais? Sesungguhnya kami tidak tahu Uwais yang kamu maksud, tapi seorang anak saudaraku bernama Uwais. Ia tidak dikenal, paling sedikit hartanya. Perkaranya terlalu rendah untuk kami sampaikan kepadamu. Sungguhnya ia biasa mengembala unta-unta kami. Ia tidak terpandang di kalangan kami. Di mana dia saat ini? Ia sedang mengembalakan unta-unta kami di Arafah. Setelah ibunya wafat, Uwais memutuskan untuk pergi haji bersama kafilah dari Yaman. Umar dan Ali menuju tempat pengembalaan unta sesuai petunjuk salah seorang jamaah haji dari Yaman tadi. Sampailah di padang Arafah, Ali bin Abi Thalib melihat ada salah seorang pemuda pengembala unta yang sedang duduk di bawah pohon. Lihat, apakah itu pemuda yang bernama Uwais dari Yaman? Di sini hanya ada dia. Ayo kita coba ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah kamu? Pengembala unta. Siapa namamu? Aku Abdullah. Kita tahu bahwa semua makhluk adalah hamba Allah. Apakah kamu Uwais Al-Qarni dari suku Murad? Iya, benar. Siapakah kalian? Dialah Amirullah Mukminin Umar bin Khattab, sedangkan aku adalah Ali bin Abi Thalib. Alangkah bahagianya orang sepertiku bisa berjumpa dengan khalifah dan menantu Rasulullah SAW. Tapi siapakah yang menyebut namaku pada kalian? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutku dengan namaku? Uwais tak mampu menahan air mata karena bahagia. Ya, dengan namamu, nama ayahmu, dan nama sukumu kepada kami. Mohonkanlah ampunan untuk kami. Apakah pantas aku memohonkan ampunan untuk kalian, sedangkan aku hanya seorang pengembala unta biasa? Rasulullah memerintahkan kepada kami demikian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kalian berdua dan membalas dengan kebaikan. Dan engkau juga, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasmu dengan kebaikan. Umar bin Khattab ingin menyumbangkan sebagian hartanya kepada Uwais, tetapi Uwais menolak dan meminta agar dirinya seperti ini saja, tidak dikenal di kalangan bumi, tapi sangat dikenal di kalangan penduduk langit. Mereka pun akhirnya berpisah. Uwais melanjutkan perjalanannya mencari ilmu dari kota ke kota. Sampai pada akhir kematian Uwais, terjadi hal yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang hadir mengurus pemakamannya. Orang-orang itu adalah penduduk langit yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais Al-Qarni, pemuda yang namanya terkenal di penduduk langit
karena ketaatan kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat diambil pelajaran berharga bahwa kita harus berbakti kepada orang tua. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah para pemain-pemainnya. Fatih sebagai Uwais, Ihsan sebagai ibu Uwais, Ihsan sebagai Raja Khosrow, Fayad sebagai Raja Bazan, Fadil sebagai sahabat Nabi, Fahri dan Rafa sebagai prajurit pembawa surat, Khalil sebagai Umar bin Khattab, Wafi sebagai Ali bin Abi Thalib, Habib sebagai prajurit pecambuk, Alika sebagai Siti Aisyah, Magdi sebagai salah seorang jamaah, Muhaimin sebagai penduduk,